apa kabar semuanya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali beribadah secara online. Walaupun secara online tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum ibadah, aku mau mengingatkan untuk mengambil sikap sama seperti beribadah di sekolah ya. Sebelum beribadah, aku mau memberikan waktu untuk mengambil saat teduh. Kita masuk ke ibadah kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa untuk memohon pernyataan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah kita ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab. Mazmur 103 ayat 1-5. Judul perikop: Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikanmu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Demikian Mazmur pujian, kali ini semuanya dipersilakan duduk. Baik, kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya aku mau ngajak kalian untuk bernyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat beribadah. Nah,
Pada kesempatan kali ini, nama saya Giri Eskiel, guru mata pelajaran PJOK dan TIK. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh tim kelompok ibadah untuk memberikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya ambil tema Tuhan Yesus peduli banget. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ke-9. Saya berikan waktu untuk menyiapkan Alkitab. Oke, sambil kalian menyiapkan Alkitabnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua disiapkan baik hati dan pikirannya dalam menerima dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri dulu, yuk berdiri dulu yuk. Oke. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh hingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan di dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan kami dengar. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami sehingga dalam hidup kami boleh melihat kebaikan dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, perkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Oke, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kalian siapkan Alkitabnya di rumah dan kita buka. Saya akan membacakan untuk kita semua, oke? Mari kita buka kitabnya. Yohanes pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ke-9 yang diberi perikop. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke perenungannya. Oke, sebelumnya mari kita baca ulang. Kitab ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita baca. Baca ya, saya bacakan kembali. Oke, jadi ayat ke-6 ini begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu dia. Itu poin yang akan menjadi topik pembahasan kita pada ibadah hari ini. Nah, apabila kalian diberikan pertanyaan itu oleh Tuhan Yesus sendiri, jawaban pertama kalian apa?
Jika Tuhan bertanya demikian, apakah kita langsung beranjak pergi menurutinya, atau sama seperti orang sakit itu? Paham ya, maksudnya seperti orang sakit itu tuh dia jadi kayak nanya dulu nih ke Tuhan, kayak memberikan klarifikasi dulu, atau curhat dulu lah istilahnya. Tuhan, selama ini saya sebelumnya belum pernah ke kolam itu, karena ketika saya mau ke kolam itu saya sudah didahului oleh orang lain. Seperti itu, atau tidak ada orang yang membantu saya. Dia curhat dulu nih. Apakah ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau ingin sembuh, apakah engkau ingin dipulihkan, apakah engkau ingin dijamah oleh Tuhan Yesus, apakah jawaban pertama kali, apakah langsung bilang iya Tuhan, atau kalian mikir dulu? Coba kalian pikirkan dan renungkan itu ya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa yang kita baca barusan. Sesuai dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi, firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan bagaimana aksi Tuhan Yesus pada hari Sabat, yang tentunya tidak disukai oleh kebanyakan orang Yahudi, karena berdasarkan Taurat mereka tidak boleh ada pekerjaan selama hari Sabat. Nah, Sabat itu apa sih? Sabat atau dalam bahasa Ibrani penulisannya itu S-H-A-B-B-A-T, Sabat. Itu kalau bahasa Ibrani ya, yang artinya istirahat atau berhenti bekerja. Itu dalam bahasa Ibrani. Makanya orang-orang Yahudi di Bait Allah di sekitaran kolam Bethesda itu ya, Bait Allah di sekitaran kolam itu mungkin heran, bahkan mungkin juga marah kepada Yesus. Mengapa orang yang bagi mereka si Tuhan Yesus ini kan setiap hari kan berkhotbah, terus kasih renungan untuk orang-orang di sana. Jadi bagi mereka itu sebenarnya tahu dia orang yang paham akan hukum Taurat. Jadi mungkin orang-orang di sana marah, kok ada kegiatan di hari Sabat. Nah, yang mau saya sampaikan dalam renungan kita pada hari ini adalah bagaimana sikap Tuhan kepada si lumpuh. Renungan ini mungkin sangat cocok bagi saya, kita, dan kalian para siswa yang saat ini sedang lumpuh. Lumpuh yang dalam arti kesulitan, baik dari pembelajaran ataupun ekonomi. Kenapa begitu? Yang pertama, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 yang sampai sekarang masih dicari nih obat dan vaksinnya. Dan beberapa orang vaksinnya juga udah mulai dibagikan. Dan walaupun udah ada vaksin, kita pun masih merasa takut dan merasa khawatir akan terdampaknya atau terkenanya penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, karena ada pembatasan aktivitas, membuat pembelajaran menjadi jarak jauh, yang bahkan bagi kami, guru-guru pun merasa kesulitan untuk memberikan materi kepada siswa. Walaupun kita sudah berusaha ya dengan menggunakan media sosial, classroom, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, kita terus berusaha dan mengembangkan bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada siswa. Itu guru, apalagi siswa yang ada di rumah. Ya, kita sama-sama berusaha mencari solusi di dalam kesulitan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, yang ketiga, ekonomi. Saya tidak perlu banyak menjelaskan ya, pasti hal ini sangat dirasakan oleh kita semua. Contoh yang paling sederhana adalah masalah pembelian paket internet. Ini saya rasakan banget, apalagi kalian ya. Luar biasa sekali masalah pembelian internet ini. Yang biasanya sebulan kita cukup beli paket internet 1 kali, sekarang bisa 2-3 kali ya. Cukup banyak. Karena ya tadi, pembelajaran kita tidak bisa terbatas hanya materi textbook tertulis dari yang kita download, bisa juga kita tonton di YouTube gitu ya. Belum lagi kalau kita ada pertemuan secara online melalui aplikasi video call seperti itu. Nah, ketiga hal itu adalah merupakan kelumpuhan kita pada saat ini. Jadi kita mau tahu bagaimana sikap Tuhan, bagaimana kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan kepada kita di saat kelumpuhan ini. Lantas, dengan hal itu semua, tentu kita bertanya-tanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah Tuhan Yesus masih peduli sama kita? Saya percaya
kita semua yang menyaksikan renungan pada hari ini pasti penuh dengan keyakinan bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong, dan peduli akan kehidupan kita. Tapi apa sih buktinya? Ayo kita renungkan. But Jesus, the name is the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name is. Kembali di ayat 6 tadi ya. Ayat 6, yang ayat 6. Nah, kalian buka lagi, kalian baca sambil lihat, renungkan sambil mendengarkan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, sama banget seperti keadaan kita pada saat ini. Tentunya Tuhan Yesus pasti sangat memahami apa yang menjadi kelumpuhan kita pada saat ini. Bahkan yang tadi ya, di ayat 6 tadi, si orang lumpuh itu padahal belum cerita nih kalau selama 38 tahun dia lumpuh. Dia belum cerita ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, sama dengan kayak kita. Meskipun kita nggak ngasih tahu Tuhan Yesus secara langsung, Tuhan Yesus juga pasti tahu apa yang menjadi kelumpuhan kita pada saat ini. Contohnya gini ya, ini kita mau cari buktinya. Contohnya seperti ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kok walaupun kondisinya saat ini sedang kesusahan, kesulitan, ya sulit lah, benar-benar rasa sulit, banyak banget pikiran. Kalian bisa ngeliat, atau kalian bisa juga tanya kepada orang tua kalian, atau bahkan kalian sendiri pun merasakannya, gitu ya. Kok walaupun dalam kondisi seperti ini, gitu ya, kok kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, ya, walaupun kadang genteng misalkan bocor ya, netes-netes dikit ya, tapi kita masih bisa beristirahat ya. Bahkan kita masih bisa main game atau buka-buka sosmed sambil ketawa-ketawa seperti itu, sambil nonton YouTube, sambil nonton video, nonton film-film yang kalian sukai seperti itu. Kira-kira siapa ya yang kasih itu semua? Ya, pasti nggak langsung Tuhan kasih gitu aja, tentu lewat perpanjangan tangannya dong, benar ya. Bisa jadi ya, contoh paling singkat tadi masalah kuota. Taruhlah kita nggak bisa main game, kita nggak bisa nonton video atau film kesukaan kita, tapi kita diberikan melalui orang tua kita rezekinya ditambah lagi walaupun dalam keadaan yang sulit sekali. Atau dari pemerintah juga, walaupun cuma dikit ya, dipakai cuma 5 giga, dikit banget. Saya juga ngerasa agak kurang maksimal penggunaan paket dari pemerintah itu ya, tapi lumayan lah 5 GB bisa buat mencari materi, kalian juga bisa pembelajaran, atau kalian ketika sudah mulai jenuh dengan belajar di rumah, kalian bisa buat nonton YouTube atau main game seperti itu ya. Tetap kita harus bersyukur di situ. Jadi benar kan? Tanpa kita sadari, ternyata Tuhan benar-benar peduli kepada kita. Tanpa disangka-sangka, hal yang sederhana tadi, yang mungkin kadang kita nggak kepikiran. Oh, benar juga ya. Ternyata sampai sekarang pun, walaupun kita teriak, susah, kita nggak punya duit, atau pembelajaran kok susah. Toh sampai saat ini kita masih bisa belajar online. Toh kita pada saat ini masih bisa berkomunikasi, teman ke teman, teman ke guru, ya walaupun terbatas ya, tapi itu masih bisa. Artinya kita masih punya hal yang bisa kita syukuri walaupun sedikit. Gitu ya. Itu berarti Tuhan tidak pernah lepas
tangan terhadap apa yang menjadi kesusahan kita. Gitu ya. Seperti itu. Pada saat ini kalian masih membayangkan, oh iya ya kok bisa. Nah, itulah. Walaupun kita sendiri sering lupa bersyukur nih sama Tuhan, tapi Tuhan gak ada habis-habisnya menolong kita. Apapun bentuknya itu, mau itu kok paket gratis kah, atau sembako, atau apapun itu, atau dari BLT pemerintah kah, seperti itu ya. Tuhan gak pernah habis-habisnya menolong kita di antara kesulitan kita pada hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, renungan pada kita pada hari ini mengajarkan apa? Apa yang bisa kita petik pada hari ini? Sedikitnya 3. Pada hari ini kita belajar dan tahu, yang pertama, Tuhan memahami, mengerti apapun keadaan kita sekarang, bahkan untuk masa depan. Ya. Yang pertama, yang kedua, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Ya, sederhananya ketika kita diberikan hadiah oleh orang tua atau teman, kita berterima kasih. Nah, begitu pula juga dengan kepada Tuhan. Ketika kita diberikan sesuatu, contoh napas kehidupan yang paling mudahnya, atau kita masih diberikan kesehatan, ya itu Tuhan yang kasih, kita juga harus berterima kasih juga, gitu ya. Ya, tahu diri lah, semacam itu. Oke, yang ketiga, percaya kalau Tuhan Yesus itu peduli banget sama kita. Kau percaya? Ya, sama kayak orang lumpuh tadi, yang percaya kalau ia bisa sembuh dari penyakitnya. Pertama itu, percaya. Contoh pada masa pandemi ini, yang paling pertama yang kalian harus yakini adalah kalian percaya kalian bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang. Itu dulu, kalian harus pahami. Bukan kalian pahami, kalian harus rasakan, kalian harus imani, kalian harus percayakan. Ketika iman kalian sudah mulai runtuh kok, sampai sekarang masih tetap susah, gitu ya. Pembelajaran kok masih gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Kalian coba selidiki diri kalian sendiri, gitu ya. Apakah saya sudah bersyukur kepada Tuhan? Apakah saya sudah maksimal dalam belajarnya, gitu? Apa saya hanya mengandalkan materi-materi yang diberikan guru? Gitu. Maksudnya, kenapa nggak kita yang cari tahu sendiri materinya, kita tambahin sendiri, gitu ya? Karena keterbatasan sekarang kan, ya kita harus lawan, kita harus lebih kreatif lagi dalam belajar. Itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan saya balik lagi ke orang lumpuh tadi, kalau misalkan ia nggak percaya ini sama Tuhan Yesus, dia bisa sembuhin kelumpuhannya, ya boro-boro dia mau dengerin, orang dia aja nggak percaya. Tahu kan kalau kalian nggak percaya omongan orang, ngomong doang, paling gitu, benar nggak? Nah, buktinya apa? Si orang lumpuh tadi percaya, walaupun di awal-awal dia curhat dulu ya, pasti dia sedang klarifikasi orang bener nggak sih gitu ya. Tapi di akhir-akhirnya dia percaya, dia langsung angkat kilamnya, langsung berjalan. Itu dia, iman seperti itu, yakin, ya. Jadi seperti yang diungkapkan Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, di Mazmur 23 ayat yang pertama. Kadangkala memang kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Ia tetap peduli, mengasihi kita, dan kasihnya kepada kita bukan kasih musiman, seperti hujan dan kemarau, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita sama-sama renungkan dulu, sudah seperti orang lumpuh tadikah kita semua, baik saya maupun kalian yang ada di rumah ya, yang mau percaya, yang mau bersyukur, yang mau tetap sukacita di tengah-tengah kesulitan pada hari ini. Ingat, sukacita adalah obat. Harus tetap sukacita, ya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan satukan pikiran, tutup lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini di pagi yang cerah ini kami telah mendengar sesuatu dari firman-Mu. Biarkan firman ini tertanam di setiap hati dan pikiran kami, agar dapat menjadi bantuan di dalam kehidupan kami.
Tolonglah kami ya Bapa dalam masa pandemi ini, terutama tentang pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu guru di sekolah kami untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mengajar anak-anak kami di rumah, sehingga mereka boleh menjadi pelajar yang kreatif yang tidak terbatas oleh kondisi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap para orang tua di rumah, kiranya diberikan kemampuan dalam terus mendampingi para siswa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom. Ya, kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, aku mau ngajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kabari isi melodi berlagukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pop diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Jadi, ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai. Dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa.